Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya April Syafira hadir menemani Anda hingga beberapa menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya sepekan. Bupati Kuburaya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kuburaya hadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD Kabupaten Kuburaya tahun 2024 di Kecamatan Sungai Kakap. Bupati Kuburaya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuburaya hadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD Kabupaten Kuburaya tahun 2024 di Kecamatan Sungai Kakap yang digelar di Aula Kantor Camat Sungai Kakap pada Selasa 7 Februari tahun 2023. Camat Sungai Kakap berharap dari 75 usulan yang diajukan dapat terakomodir dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya, terutama dalam infrastruktur. Seperti diketahui, daerah Kecamatan Sungai Kakap merupakan daerah interland yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak sehingga dibutuhkan infrastruktur jalan yang juga memadai. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan mengajak para pemangku kepentingan untuk dapat peka dan terus berusaha untuk memenuhi hak dasar masyarakat serta peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat. Acara dilanjutkan dengan pembacaan aspirasi oleh Forum Anak Kecamatan Sungai Kakap dan pembagian pembantuan alat kesehatan kepada para masyarakat. Alhamdulillah proses Musrenbang RKPD tahun 2024 tingkat Kecamatan Sungai Kakap telah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah unsur-unsur pemangku kepentingan hadir dalam proses Musrenbang RKPD ini, dari Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, kemudian kepala OPD dan kepala desa, dan unsur-unsur pun juga hadir. Ada beberapa usulan telah kita sampaikan pada saat proses dari bawah, yakni Musrenbang Des, karena alurnya seperti itu. Sebelum kita melaksanakan Musrenbang RKPD, layaknya syaratnya harus melaksanakan Musrenbang RKPD tingkat desa. Dan alhamdulillah semua kepala desa telah melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melaksanakan proses Musrenbang Des itu sendiri. Dari 3 desa sampai 2 desa baru telah melaksanakan kewajiban dan melaksanakan Musrenbang Des tingkat desa. Dari usulan-usulan tersebut sesuai dengan tujuan daripada pelaksanaan Musrenbang itu sendiri, yakni menghimpun dan membahas hasil-hasil Musrenbang yang akan menjadi kegiatan prioritas tingkat kecamatan. Kemudian yang akan dituangkan dalam usulan-usulan di tingkat RKPD-nya. Alhamdulillah dari total yang telah kita data ada kurang lebih 177 usulan RKPD dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Sungai Kakap. Setelah kita verifikasi pada saat pelaksanaan pra-Musrenbang kemarin, sebelum pelaksanaan Musrenbang hari ini tanggal 7 Februari 2023, kita sortir, kita verifikasi menjadi 75 usulan. Dari 175 menjadi 75 usulan. Nah, kurang lebih pagu anggarannya berkisar 75 miliar. Mudah-mudahan usulan-usulan itu bisa terakomodir di tahun 2024. Bupati Kuburaya membuka kegiatan sosialisasi tata kelola pemerintahan desa dan penyampaian kebijakan Bupati Kuburaya yang digelar di Gedung Diklat Kepong Bakul. Bupati Kuburaya membuka kegiatan sosialisasi tata kelola pemerintahan desa dan penyampaian kebijakan Bupati Kuburaya yang digelar di Gedung Diklat Kepong Bakul pada Senin 6 Februari tahun 2023. Dihadiri oleh camat dan kepala desa se-Kabupaten Kuburaya, sosialisasi tata kelola pemerintahan desa ini memiliki arah pembangunan desa, yakni salah satunya peningkatan pelayanan publik dasar. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman kebijakan hingga di tingkat desa. Ya, kita harap dapat terjalin sinergisitas antara pemerintah desa dengan organisasi wanita dan lainnya, sehingga terbentuklah desa yang kuat dan mandiri, pungkasnya. Hari ini kita penguatan saja pemahaman kebijakan, tapi itu dengan desa, kepala desa diundang, dan sekaligus ini gedung ini artinya aula ya, ini nilainya kemarin sekitar 6 miliar ya, kalau tidak salah dananya 5 miliar apa totalnya. Ini gedung aula Pemdes, artinya
lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang terkait seperti pelatihan, penguatan kapasitas, baik kepala desa, perangkat desa, BPD, LPM, dan sebagainya, RT, dan juga pemberdayaan perempuan, kemudian isu-isu UMKM, isu-isu kesehatan, pendidikan ini bisa digunakan. Karena ini kan berada di komplek-komplek kantor dinas, kantor PD. Jadi pertanian dan sebagainya, sehingga ini juga salah satu, karena kan ada kegiatan yang memang sudah teranggarkan, mungkin biasa dilakukan di hotel atau di mana. Tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya tambahan. Nah, ini yang sebenarnya juga banyak, apalagi kayak mentor untuk penguatan desa dengan berbagai PKK juga, GW, ini kan banyak sekali organisasi wanita, perempuan, organisasi juga taruna, pemuda. Saya kira ini juga salah satu, kalau kapasitasnya cuma 100 orang bisa dipakai di atas, tidak perlu harus semuanya di aula, karena di aula kan udah full juga digunakan. Ya, jadi kita alhamdulillah ini suatu rahmat yang baik ya, kita diberikan gedung ini digunakan untuk banyak agenda-agenda yang nanti akan mempermudah dalam rangka kita membangun desa. Jadi karena tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa hal penting di dalam tata kelola pemerintahan di desa itu adalah penguatan kapasitas. Mulai dari kepala desanya, kemudian perangkat desa, BPD, LKD-nya, lembaga kemasyarakatan desa, RT RW, LPM, Karang Taruna, PKK, dan sebagainya itu merupakan bagian yang terpenting di desa yang nanti harus kita lakukan penguatan. Nah, jadi dengan hadirnya gedung ini tentu akan mempercepat proses-proses penguatan kita. Jadi kita yakin ke depan gedung ini bisa digunakan, dimanfaatkan untuk itu, dan mudah-mudahan kita yakin juga desa akan semakin baik, semakin menanjak. Persoalan-persoalan desa bisa diselesaikan, bisa dimusyawarahkan, bisa dilakukan pendampingan, hal-hal yang barangkali mungkin belum bisa dilakukan oleh pemerintah desa. Jadi gedung ini sangat representatif. Saya kira ini ke depan menjadi bagian daripada target-target kita untuk mencapai kesuksesan di Bupati Kuburaya mendampingi Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam rangka kunjungan lapangan ke perkebunan sawit pada Koperasi Produsen Jaya Usaha Sempurna, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Bupati Kuburaya mendampingi Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam rangka kunjungan lapangan ke perkebunan sawit pada Koperasi Produsen Jaya Usaha Sempurna, Desa Mega Timur, Kabupaten Kuburaya pada Rabu 8 Februari tahun 2023. Adapun salah satu program yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS ialah memberikan replanting atau peremajaan sawit rakyat atau PSR dengan harapan dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat, terutama dalam hal pendistribusian. Ketua Koperasi Produsen Jaya Usaha Sempurna Mujiono mengatakan, setidaknya kebun sawit yang dikelola Koperasi Produsen Jaya Usaha Sempurna dan disediakan fasilitas oleh BPD PKS sebesar 705 hektar. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhaisil Nazara mengatakan, program peremajaan sawit rakyat atau PSR sebagai upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat. Ia juga berharap program ini dapat diterima oleh para pekebun sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekebun, seperti pemberian bibit berkualitas hingga tenaga pendukung yang berkompeten. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan berharap para pekebun di Kabupaten Kuburaya dapat memperkuat hasil sawit sehingga memiliki standar yang tinggi sehingga berpengaruh pada nilai ekspor. Ya, jadi lahan ini merupakan lahan percontohan Kalimantan Barat dan ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin hingga nantinya harga jual juga tinggi tutupnya. Saja bahwa ini luar biasa karena ini tadi menjadi suatu upaya untuk memandirikan para pekebun dan sekaligus ini memperkuat ya supaya hasilnya itu standarnya juga nanti sampai ke standar yang benihnya, kemudian pemupukan prosesnya itu jadi baik. Dan ini kan upaya yang juga di sektor ini bisa menggerakkan supaya semua para pekebun ini ya yang kita melayaninya dengan
sama-sama mendorong baik sertifikasi juga, sertifikat tanahnya, kemudian sudah SDDB-nya nanti dan sekaligus untuk ISPO-nya nanti sekaligus. Dan ternyata di sini disertai juga dengan kreativitas, ya, inovasi dengan menanam sela, hortikultura di sela-selanya yang menjadi semacam tumpang sari, dan itu membuat dan ternyata diatur dengan baik. Yaitu tumpang sarinya adalah yang bisa dipanen dalam 2 bulan, 3 bulan. Jadi sambil menunggu panennya kelapa sawit, ya kan, pada saat berbuah dan bisa dipanen, maka yang hortikultura juga bisa memberikan tambahan pendapatan. Nah, ini dikelola oleh koperasi, anggotanya para pekebun, berarti koperasi kita itu betul-betul menjadi pemersatu dari para pekebun yang tadinya mungkin bekerja sendiri-sendiri, ya Pak. Ya, nah, sekarang bekerja secara bersama-sama. Saya juga dapat laporan bahwa dengan bekerja bersama dengan koperasi, mengurus sertifikat bersama, mendapatkan peremajaan, mendapatkan sertifikat. Kemudian ketika melakukan dengan para tenaga ahli, ada konsultannya, pendamping juga bersama-sama. Jadi kan lebih efisien dibandingkan kalau melakukan sendiri-sendiri, dan ini manfaat dari koperasi yang luar biasa. Kami bermitra dengan Bumi Pratama Katulistiwa Wilmar Group, yang mana awal pembangunan kebun kami ini tahun 98, dan kami setelah bermitra kami mendapatkan program dari BPDPKS pengrajaan sawit di luar kemitraan, Pak. Nah, jadi kami berusaha keluar kemitraan, mencoba mandiri, sehingga 2021 itu kami mendapatkan bantuan dari BPDPKS tentang peremajaan sawit dan terrealisasi 1 tahun ini ke depan. Bupati Kuburaya hadiri acara pembukaan Sinergi Pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan 1 di Kalimantan Barat tahun 2023. Bupati Kuburaya hadiri acara pembukaan Sinergi Pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan 1 di Kalimantan Barat tahun 2023 yang digelar di kantor wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu 8 Februari tahun 2023. Dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Kakanwil DJPB Kalimantan Barat Iming Emeko Putro, mengatakan bahwa peran para UMKM sangat penting dalam menjaga perekonomian khususnya di daerah Kalimantan Barat, dan ia berharap sinergisitas ini dapat terus ditingkatkan. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan melaporkan bahwa di Kabupaten Kuburaya setidaknya terdapat kurang lebih 22.000 UMKM yang tercatat oleh data geospasial, di mana menunjukkan bahwa UMKM dapat maju dan terus memberikan dampak positif bagi daerah. Upaya yang dilakukan tak hanya berupa materi, tapi juga pendampingan dan pembuatan kebijakan dan lainnya, dan itu akan terus kita bantu, ujarnya. Memberikan satu magnet untuk membicarakan, dan hari ini kan untuk memperlihatkan bahwa Kemenku 1 itu adalah langkah untuk bisa lebih memberikan pelayanan dan menjalankan rasa tanggung jawab juga, dan tugas terutama tematik UMKM ini supaya bisa memperkuat digitalisasi dan globalisasinya. Artinya hal seperti ini sudah dilakukan, dan binaan-binaannya yang sekarang juga dipertunjukkan dengan beberapa langkah pameran ini, itu dengan maksud agar didorong terus agar ini berstandar kualitasnya bisa menuju ke ekspor. Nah, kita kan melakukan ini kan transformasi. Nah, jadi kita tadi diminta testimoni, saya sampaikan sistem data itu yang paling penting utama adalah UMKM itu bagaimana pelaku-pelaku dari mulai yang sangat super mikro kecil itu bisa kita data. Sehingga dengan sistem data yang baik, by name, by address, baik koordinat, baik picture, ya foto, maupun juga semua itu kondisi, dan juga mana yang tidak punya perizinan, legalitas, NIB dan sebagainya, termasuk masalah perpajakan. Kunjung ke Pontianak, Kalimantan Barat, dalam rangkaian saya melihat aktivitas Kemenku 1 yang ada di Kalimantan Barat. Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur, seluruh bupati, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan juga Forkopimda yang terus mendukung Kementerian Keuangan menjalankan tugas menjaga perekonomian Indonesia. Tadi kita saksikan ya, Kemenku 1 yang mendukung UMKM
berbagai macam aktivitas yang akan terus kita kembangkan dan kita lakukan terus sehingga UMKM kita itu bisa makin banyak, makin tumbuh. Kementerian Keuangan akan terus membantu bagaimana mendorong supaya akses permodalannya tambah baik. Kementerian Keuangan menjalankan bersama kementerian lain, kita menjalankan program kredit usaha rakyat. Kementerian Keuangan memberikan subsidi selisih bunga. Kita menjalankan program kredit usaha mikro. Silakan diakses, bisa menghubungi kepada teman-teman Kementerian Keuangan yang ada di Kalimantan Barat. Nah, saya berharap mikro itu mikronya kita tingkatkan jadi kecil jadi menengah. Kalau ini terjadi maka itu dan banyak-banyak ya, menjadikan kecil itu menengah 10% aja, itu sudah luar biasa. Ya, itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan semangat kita di Kalimantan ini akan Bupati Kuburaya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kuburaya hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang RKPD Kabupaten Kuburaya tahun 2024 di Kecamatan Teluk Pakedai. Bupati Kuburaya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuburaya hadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang RKPD Kabupaten Kuburaya tahun 2024 Kecamatan Teluk Pakedai yang digelar di Aula Kantor Camat Teluk Pakedai pada Kamis 9 Februari tahun 2023. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan menekankan agar pemerintah desa dan masyarakat juga dapat fokus dan mengawal program-program yang nantinya dijalankan pada tahun 2023 ini, terutama dalam hal pelayanan publik. Acara dilanjutkan dengan pembacaan aspirasi oleh Forum Anak Kecamatan Teluk Pakedai dan pembagian bantuan alat kesehatan kepada para masyarakat. Kita menegaskan pelaksanaan tuh yang 2023 ini yang juga penting untuk diingatkan, karena kita datang ini sekaligus ingatkan supaya dikawal. Contohnya hal-hal yang menyangkut kesehatan, stunting tadi ya, kadar posyandu, puskesmas semuanya pustu, dan kita perkuat teruslah pelayanannya. Dan saya kira selama ini pun sudah cukup luar biasa, termasuk juga dalam pelayanan lain, misalnya ya pelayanan DP3KB, Disbanika nantinya dikawal data bersama PK, dan juga pelayanan juga terhadap majelis taklim dan semuanya, dan UMKM. Nah ini mudah-mudahan saja komoditi-komoditi di sini kan sudah cukup banyak yang terus bergerak, walaupun kadang harga turun. Ya mudah-mudahan harga kelapa apa bisa merangkak lagi naik, tapi pinang dan sebagainya termasuk. Ya kita ingatkan juga untuk padi juga tetap harus dikawal. Nah, sumber perikanan saya kira ini juga sumber utama. Infrastruktur kan jalan di sana. Pada Sarem dulu selesaikan tahun ini 16 miliar. Di sini juga masuk sih, cuma memang baru 1 miliar. Nanti setelah sana selesai baru di sini yang tuntaskan. Karena memang begitulah, sana kan juga justru dianggap jalur utama juga dari sini, termasuk yang Gerasau. Jadi ada 2 arah sekaligus. Dituntas nanti di tahun berikutnya ini akan selesai. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Kilas Balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kabupaten Kuburaya. Akhir kata, saya April Syafira mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.